Keberadaan Tuhan atau iblis dalam kehidupan manusia. Di manakah keberadaan iblis atau Tuhan dalam kehidupan manusia? Pengajaran Yesus melalui Injil dapat mengajarkan kita tentang bagaimana mengenal keberadaan Tuhan atau iblis dalam kehidupan manusia. Ayat Injil di bawah ini adalah suatu dialog yang sering disalahartikan, bahkan ayat ini sering dipakai orang bahkan oleh hamba Tuhan untuk pembenaran diri atau menuding seseorang sebagai iblis. Dan ayat yang menjadi pengajaran tentang keberadaan Tuhan atau iblis dalam kehidupan manusia ini terjadi pada dialog antara Petrus dan Yesus saat Yesus memberitahukan cara kematiannya untuk menjadi korban keselamatan umat manusia. Kiranya perenungan mengenal keberadaan Tuhan atau iblis dalam kehidupan manusia ini dapat menjadi pelajaran penting buat setiap murid Yesus yang mau sungguh-sungguh taat kepada Guru Agung yaitu Yesus Kristus. Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Bapa menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pertanyaannya, pada saat dialog di atas antara Yesus dan Petrus, di manakah saat itu iblis berada sehingga Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku"? Apakah pada saat itu Petrus adalah iblis? Jawaban yang pasti adalah iblis yang dalam bentuk roh sedang berada di dalam hati dan pikirannya Petrus, dan iblis sedang berusaha mengendalikan pikiran Petrus agar dapat mengagalkan rencana Tuhan. Walaupun Petrus sedang bersama Yesus, Petrus gagal memahami kehendak Tuhan, karena iblis masih bisa mengendalikan pikiran Petrus. Peristiwa ini sama halnya dengan yang dialami oleh Yudas Iskariot saat perjamuan malam menjelang penyaliban Yesus di dalam Injil. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama Yesus tentunya, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dalam ayat ini pun iblis berada dalam pikiran Yudas, sehingga dengan mudah iblis mengendalikan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Untuk itu waspadalah, sebab walaupun kita mengaku murid Yesus tetapi tidak mengerti permainan iblis ini, maka iblis dengan mudah mengendalikan kehidupan murid Yesus. Mengenyahkan iblis dan malaikat-malaikatnya dengan mengandalkan kuasa dalam nama Yesus di setiap hari, itulah solusi terbaik dalam pertumbuhan rohani setiap murid Yesus. Untuk menambah pengenalan akan keberadaan si jahat di dalam kehidupan manusia, boleh juga melihat ajaran Yesus di dalam Injil, Matius 12 ayat 43-45. 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. 44 lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. 45 lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bagaimana roh jahat dapat keluar dan juga masuk ke dalam tubuh manusia? Hati dan pikiran manusia adalah sarana di mana tempat atau rumah bagi kediaman berbagai roh, baik roh yang baik yang bersumber dari Tuhan maupun juga roh-roh jahat yang bersumber dari iblis dan malaikat-malaikatnya. Dari dalam tubuh manusia inilah bekerjanya Roh Kudus juga roh jahat demi mengendalikan hati dan pikiran manusia, bahkan juga bisa dikatakan merebut manusia. Roh Kudus maupun roh jahat setiap saat selalu bekerja dalam hidup manusia. Tinggal manusia itu saja yang menentukan, mau memberi diri dikendalikan oleh Roh Kudus atau mau memberikan diri dikendalikan roh jahat. Itulah saatnya kedaulatan manusia dituntut untuk menentukan dan memutuskan, yang mana harus diikuti, kehendak Tuhan atau kehendak iblis. Memberi diri dikendalikan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan mengendalikan pikiran dan perasaan kita, tetapi sebaliknya, ketika memberikan diri dikendalikan iblis, maka roh-roh jahatlah yang mengendalikan hati pikiran setiap manusia. Seperti yang diberitahukan Yesus dalam Injil, Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ketika memberi kesempatan kepada semua roh-roh jahat yang mengendalikan pikiran manusia, maka roh-roh jahat itu dapat merusak kehidupan manusia sehingga terbentuklah karakter atau sifat yang buruk pada manusia. Sebaliknya ketika hati dan pikiran setiap murid Yesus diberikan kepada Roh Kudus untuk mengendalikan hati dan pikiran, maka Roh Kudus akan menuntun untuk membuahkan buah roh, seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka dari buah roh inilah pikiran manusia akan terbentuk menjadi pribadi yang berkarakter atau bersifat baik seperti yang dikehendaki Yesus Kristus. Mari, berilah pikiran kita dikendalikan roh Tuhan sehingga kita dapat terbentuk menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Perlu juga waspada terhadap setiap orang yang selalu berkata, "Tuhan bicara kepada saya," sebab iblis juga bisa berbicara dalam hati seseorang demi mengendalikan pikiran orang tersebut dan juga mengendalikan orang yang dilayani. Tuhan Yesus sudah ingatkan, Matius 7 ayat 16 juga ayat 20. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Kalau seseorang mengatakan, "Tuhan bicara kepada saya," tetapi kelakuannya atau karakternya atau ajarannya itu tidak sesuai dengan perkataan dan ajarannya Yesus Kristus yang murni, maka sesungguhnya perkataan dalam hati orang itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan perkataan itu berasal dari iblis yang sedang bekerja dalam hati dan pikirannya. Dalam hidup kerohanian manusia hanya ada dua pilihan, kalau bukan Tuhan sudah pasti iblis dan tidak ada di antaranya. Ketika Roh Kudus atau roh jahat bekerja dalam hidup manusia, roh manusia hanya memberikan keputusan mana yang harus dipilih dan diikuti oleh pikiran manusia itu. Ketika Roh Kudus atau roh jahat bekerja dalam hidup manusia, roh manusia hanya memberikan keputusan mana yang harus dipilih dan diikuti oleh pikiran manusia itu. Bersyukurlah mereka yang sudah mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati, apalagi mempersilahkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikirannya, maka ia akan senantiasa dikendalikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika seorang manusia, walaupun dia sudah pernah mengundang Yesus masuk di dalam hati, tetapi oleh kedaulatan kemanusianya dia masih memberi kesempatan untuk dikendalikan iblis oleh karena tipu daya iblis, tentunya dengan berbagai cara iblis bahkan termasuk dalam urusan religius. Maka iblis akan dengan leluasa pula mengendalikan hati dan pikiran manusia tersebut. Sangat tipis untuk membedakan setiap pengajaran atau pembicaraan dari setiap orang yang mengaku hamba Tuhan. Setiap pengajaran itu hanya dapat disimpulkan dari Tuhan atau iblis, hanya dengan hikmat dan pikiran yang sudah terlatih dan yang selalu bergelayut pada Roh Kuduslah yang mampu membedakan setiap pengajaran yang datang dalam hidupnya. Sekali lagi dari buahnyalah kita dapat simpulkan dari Tuhan atau dari iblis. Oleh sebab itu, amatilah hati, pikiran dan perasaan kita masing-masing, karena di sanalah kehendak Tuhan atau kehendak iblis bekerja demi mengendalikan kehidupan setiap kita manusia. Untuk itu jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada iblis dan malaikat-malaikatnya mengendalikan pikiran kita. Oleh sebab itu, isilah hati dan pikiran kita dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, karena pikiran Tuhanlah yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Jauhilah pikiran yang bersumber dari iblis, karena pikiran iblisi itu dapat menghilangkan damai sejahtera serta keselamatanmu. Dari mana sumber pikiran Tuhan agar kita dapat mengisi pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Dari kebenaran firman Tuhanlah sumber utama kita peroleh pikiran Tuhan, kemudian Roh Kudus akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu perbanyaklah membaca dan merenungi firman Tuhan, kemudian lakukan di sepanjang kehidupan, serta mintalah Roh Kudus untuk menolong maka hidup kita akan terus dipimpin Roh Tuhan. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat buat kita semua.
Tuhan Yesus Kristus memberkati.